Orang tua tolol mau bandingin set piece MU 99 sama sendal yang sekarang. Modal ganggu kiper buat dapat gol. Tua doang tapi tolol. Bapak lu ketemu gue aja Salim. Bapak lu ketemu gue Salim. Rock 10 969 _ Wah, rame lagi nih, mantap nih nih. ya. Lucu banget. Nih ya, tunggu dulu. Nih ada lagi nih. Judul kita kan itu, Bang Fu lagi marah-marah sama fans Arsenal. Bentar ya. Nih, beda bang. Set piece-nya MU 99 gak kayak ngantri MBG. Itu gue setuju lu nyindir MBG. Tapi lu tolol juga. Kan lu bisa slide kedua tuh lu tonton. Karena gue bilang, tapi tidak ganggu kiper. Artinya kan udah sama nih. Satu Point of frekuensi view kita gitu loh. Sefrekuensi udah. Riela Allahu Akbar. Ini ketakar nih orang-orang kayak gini nih. Bener dah. Bener. Ada lagi nih yang lucu. Zuma Ahmad. Bang Fuad ini iya baru dengar nama ini soalnya. Iya, lu kurang jauh setan. Iya, jadi dalam rangka apa pakai jersey MU nih Bang, yang Vodafone ini Bang? Ini karena emang kualitas netizen yang otaknya kurang 2 ons ini. Oh iya, siap Bang. Bodohnya luar biasa ya. Lu dibilang fans apa? Gue dibilang fans Arsenal coba. Oh Kan gitu. tolol banget ya. Oh, yang di komenan terakhir ya. Iya, postingan terakhir maksud gua. Iya. Ya no wonder sih ya 0-2 gemoy nangis-nangis kalian mungkin jadi menang gitu karena mohon maaf bukan apa kualitas otaknya segitu gitu loh. Kalian cuma mau membaca apa yang kalian mau gitu. Padahal di postingan itu ada 2 slide. Slide pertama adalah Gue nggak tahu lagi nih yang mana nih. Ada yang yang baru. terakhir ya. Oh, yang gua nggak datang ya, yang gua nggak hadir. Rame. Iya. Di postingan di slide pertama nih tulisannya adalah kalau gue jadi fans Arsenal Ya. yang diledekin fans MU gara-gara bisanya menang cuma lewat set piece, gue jawab aja bacot. MU menang UCL 99 juga karena set piece. Terus lu pada marah-marah. Lu nuduh gue fans Arsenal. Padahal gue tertulis tuh kalau gue jadi fans Arsenal. Ya. Itu kurang menjelaskan apa ya? Itu what if kan? What if kan? Artinya apa? Artinya gue bukan fans Arsenal, goblok. Sabar Bang. Enggak belum puasa maksud gua. Iya, belum, pas kita take belum puasa. 1261 komen per ini take ya. 95% Nganggap lu fans? isinya maki-maki, isinya nganggap gue fans Arsenal. Tertulis loh itu kalau gua jadi fans Arsenal, goblok. Kalau gua jadi fans Arsenal, ya, gua akan ngebanter fans MU yang ngeledekin dengan kayak gitu walaupun akhirnya fans MU akan ngeledekin, tapi kami dapat UCL, lu enggak. Kan gitu ya. Iya, itu kan Kan gitu, bercandaan. tolol. Tapi rame banget komen itu ya orang ya. 1261. Iya, Terus nih ya, gila itu itu. slide pertama. Slide kedua, lu slide nih. Set itu omongan yang langsung Iya. keluar dan di situ juga gue bilang apa mal yang lu Bang Fu masih aja ngeledek. Iya, soal Nggak ganggu corner. kiper. Iya. Kan lu bilang maksud gue kan itu kan juga udah jelas nyenggol fans Arsenal. Gue ngeledekin Arsenalnya bahwa set piece lu itu ngeganggu kiper. United enggak. Iya. Ih tolol banget kalian bener. Gila. Tolol. Nih gue bacain nih nama-namanya yang tolol nih. Iya nih, komennya ada Ini. 1262. Nah nih guys, Iya. Bang Fu tua nih kalau pakai kacamata tuh lihat. Iya, dia lagi. Gue paling seneng kalau dia pakai kacamata. Ini ya. Kelihatan Ini ya. umurnya. Ini ya. Nih. Bacain Bang, yang mana Bang? Apa ya? Tunggu dulu. Oh, kalau ada komen dulu tuh, gue lah si fans Arsenal sejati yang iya, juga iya, pengacara iya. Arteta. Betul. Iya, ada komen itu loh. Emang Betul. dia fans Arsenal. Iya. Nih. Ah. @lawu.soccer. Abang itu sebenarnya nonton bola nggak sih? Set piece anti MBG yang kita ketawain. Tolol lu. Ken kaget anjing di luar. Karena ini lagi Ken nih. kaget. @ridwans3_. Asli itu udah tua fans Arsenal tapi otaknya dangkal. Lu tolol. Kapan tuh? Gua tua iya gitu loh, tapi otak gua gak dangkal, udah bukan fans Arsenal. Nih, ada lagi nih. @rock10969_. Akun lu aja tuh udah kebayang. Satu jersey gue nih bisa buat gaji lu kali. Asli, benar. Anjing. Orang tua tolol mau bandingin set piece MU 99 sama sendal yang sekarang. Modal ganggu kiper buat dapat gol. Tua doang tapi tolol. Bapak lu ketemu gue aja Salim. Bapak lu ketemu gue Salim. Rock 10 969 _ Wah, rame lagi nih, mantap Nih nih. ya. Lucu banget, Bang Fu, lucu Nih ya, banget. tunggu dulu. Nih ada lagi nih. Judul kita kan itu, Bang Fu lagi marah-marah sama fans Arsenal. Bentar ya. Nih, beda bang. Set piece-nya MU 99 gak kayak ngantri MBG. Itu gue setuju lu nyindir MBG. Iya. Tapi lu tolol juga. Kan lu bisa slide kedua tuh lu tonton. Karena gue bilang,
tapi tidak ganggu kiper. Artinya kan udah sama nih. Satu Point of view frekuensi. kita Iya, gitu loh. sefrekuensi udah. Amriela Allahu Akbar. Ini ketakar nih orang-orang yang kayak gini nih, bener dah. Bener. Ada lagi nih yang lucu. Zuma Ahmad. Bang Fuad ini iya baru dengar nama ini soalnya. Iya, lu kurang jauh setan. Tolol lu. Lu tanya baru dengar nama ini. Ya elah. Terus ada lagi nih. Banyak itu Banyak banget. 1.200. Nih yang lucu nih. @ipul BSRI. Tapi golek cantik dan juara. Lah Arsenal. Ya mana tahu gue bukan fans Arsenal, goblok. Enggak, tapi sekarang memang bergeser kan, dulu nggak MU nggak makan. Betul. Oh, ada satu lagi. Ini terakhir nih. Oh, iya, boleh. Bang. @ucica_patrick. Namanya Udah aja- ketakar nih nama akun lu. Terus gue suka klik kan, karena gue lagi luang nih gitu ya. Iya. Gue klik akunnya, ya Allah digembok anon. Ini mah yang kayak berapa gue ketemu di Twitter tuh yang akhirnya Iya. boleh deh bang kirimin duit Iya. buat OVO gitu loh. Butuh OVO. Nih ya, dibilang gini. Kira-kira otak fans Arsenal sampai nggak ya kalau yang dipermasalahkan tuh soal dorong-dorongannya bukan ya gue bukan fans Arsenal tolol. Goblok. Tapi Ucica lu Patrick. jangan tapi lu jangan terlalu bangga jadi fans MU yang golin set piece di final Piala Liga Champions. Kenapa nih? 2006 Arsenal golnya Sol Campbell juga set piece walaupun enggak Iya, juara enggak ini ya. Berapa menit juara lah Enggak itu. corner ya, tapi Iya. set piece. Tadi barusan gue cek kan golnya Oh, Sol iya. Campbell. Kayaknya sih harusnya sundulan deh, Kan bener. sempat juara Iya. untuk berapa menit sampai kemudian kartu merah, kemudian Betul, sampai era Belletti kalah. memberikan. Iya kan? Iya. Jadi itu ya. Tolol lu pada Tapi kalau buat gue sih Lucu banget, Bang. ganggu kiper itu selama nggak pelanggaran ya nggak ya sah aja. Iya, Iya. makanya kan kita bahas tuh kemarin bedanya si Arsenal sama MU. MU nih beneran nggak mengganggu kiper. Iya. Bedanya sama si Arsenal adalah di line-nya kiper pada reuni akbar. Gua bilang Betul, gitu. betul. Tapi yang penting kan wasitnya nggak semprit kan. Iya. Berarti sah gitu aja. Berarti sah, nggak ada masalah. @zafar.xz. Masih ada tuh. Gen milenial itu kalau nggak stupid dia dongok. Lah gue milenial katanya. Lah, boomer. Lu nggak milenial? Boomer Bang Fu. Kan udah gue bilang bapaknya ketemu Joga Salim. Oh iya deng. Iya, Bang Fu boomer. Bukan boomer. Apa dong? Milenial awal. Gen X. Anjay. Gen X. Kalau gue sih jadi fans Arsenal gue marah dibilang kalau nggak stupid dongok. Bisa Iya. nih gue sesi nih ke beberapa fans Arsenal nih. Iya, dikatain yang stupid teman-teman sama kita ya. Iya. Bung Binder tuh. Jangan Bung Binder mah fans Arsenal terbaik. Kan gue bilang teredukasi. 6 orang. Ya. Bung Binder, Niki. Nggak, Bung Binder nggak lu sebut ternyata. Iya kan Iya, gue maksud- lupa. Habis itu Kelewat, ada iya, 6 gitu. kelewat. Bung Binder, Niki, Heeh. Gugi. Heeh. Siapa lagi ada Pandu. Heeh. Terus ada satu teman gue cewek. Satu lagi siapa? Ilham Batara. Mertua. Nah. Oh ya 7 sama mertua. Iya, sama Bung Iya Binder. 7 orang itu fans Arsenal yang pinter. Iya, iya. Respect. Respect. Wah. Respect, iya. Bung Binder. Yang satu lagi nggak disebut Bang, ada. Oh Yusril. Maksud gue Prof Yusril. Justru udah Arsenal karena nggak datang nobar mulu sekarang. Iya parah. Iya asli. Iya, iya. Pantes menang. Oke gas benar. Asli. Iya, karena itu tadi Bang ya. Maksud gue udah kalau gue fans Arsenal, kalau Iya, gue iya. ditulis loh di situ. Dan kebanyakan tuh emang ini semenjak gua upload akun yang kayak gitu yang rage bait maksudnya yang clickbait gitu ya. Kan orang tuh kebanyakan rakyat Indonesia dan Indo fakta Bang. Mereka tuh nggak slide videonya. Mereka Enggak. udah ke-trigger sama Makanya captionnya. kan gue bilang they Iya. just want to read what they want to read. That's it. Iya. Mereka cuma mau itu aja. Kalau Kenapa? enggak lu kumpulin aja mal. Yang ini bikin konten postingan baru. Iya. Rame lagi tuh pasti. Oh ya Iya, Maksud gini, gua gini loh, Pasti, kayak dan gini. pelajar pengalaman gue yang ketemu gini-gini orang kalahan. Iya. Karena lu tidak punya sesuatu yang lain tuh lu banggakan, bener nggak Ran? Betul. Lah Iya. kita kan misalnya ya lu punya keluarga, bisa lu banggain keluarga lu, Iya. kerjaan lu bagus, mungkin kehidupan lu enak. Gua- Lah ini kan sampai iya. lu menggantungkan harapan atau lu menggantungkan kebanggaan lu terhadap sebuah klub yang nun jauh di sana. Iya. Bagi gue tuh lu udah benar-benar semu hidup lu sebenarnya. Betul. Gue kemarin ketemu fans Arsenal lagi kerja, Aldi Bawazir lagi nge-MC buat Barcelona. Kata gue, kok fans Arsenal? Kok Arsenal gue kemarin Salah. nyamperin Aldi kan support kerja. Jadi Iya, iya. kayak ini kan kayak lu nonton Ting Ning gak lu? Ting Ning Nonton, nonton kan? nonton, Ting Ning. Nah nonton. Ting Ning gitu. Orang-orang yang nggak dianggap di kehidupan nyata kan? Jadi berbohong. Jadi Jadi berbohong supaya apa? Supaya dapat atensi. Iya, betul. Ting Iya, Ning tuh iya. bagus loh. Menurut gue itu satu Iya, bagus. premis yang sangat jarang kan. Iya, makanya Hampir-hampir nggak ada gitu ya. adegan waktu di lift gue tepuk tangan tuh Iya. yang ngaku semua. Aku semua. Kudunya endingnya di situ sih. Iya. Iya, daripada yang Prilly. Betul. Iya. Jadi maksud gue di Ting Ning itu kan benar-benar contoh ada makhluk-makhluk kayak gitu. Ada. Yang memang
lu butuh atensi gitu loh. Iya. Gue barusan Segitu menyedihkan kejadian hidup juga lu bang di sebenarnya. podcast F1 tapi. Jadi salah satu pundit gue namanya Edo diserang gara-gara statementnya soal Mercedes gitu. Mesin Mercedes tuh lagi dituntut karena dianggap curang sama beberapa vendor-vendor mesin yang lain Oh gitu. ini berarti Mercedes terinspirasi dari F1-nya Brad Pitt nih. Oh film. Iya dong, Iya, kan iya. diprotes karena masalah sayap yang apa yang dia bilang lebih tinggi. Kalau ini mesin, soal mesin. Ngeluarin tapi ada yang komen. Gue bilang lu udah nonton fullnya nggak atau nggak minimal udah slide videonya nggak gitu. Gue cuma baca dan dia ngaku bener-bener ngaku cuma baca itu dan dia nyalahin gue yang secara sadar lu upload ke sosmed. Lah. Terus gue bilang lah kan ada video sebelahnya satu. Bahkan gue bilang tolol, gue tololin juga bener. Ya nggak apa-apa. Tolol, gue bilang kayak gitu. Ditololin aja. Lu jangan mengiyakan IQ 78 rakyat Indonesia dong gue gituin pertama. Karena berarti lu mengiyakan lu adalah netizen minim literasi yang cuma baca judul tapi gak baca artikel. Betul. Itu satu bang. Iya. Terus habis itu kalau lu males riset, kalau emang ada dua orang sih. Pertama adalah orang yang Males bacot baca. dulu Iya, tapi bacot dulu. tapi ngeriset. Ada Iya. yang ngeriset dulu baru ngebacot. Bacot, betul. Nah ada yang ketiga nggak riset nggak ini tolol tapi bacot. aja. Iya, betul. Tapi tolol aja. Nah lu yang ketiga gue bilang kayak gitu karena lu nggak riset sama sekali gue bilang gitu kan. Nih gue kasih menitnya nih 13.30 lu tonton tuh kita udah jelasin penjelasannya soal apa. Terus dia malah nyalin gue kan gue cuma mengkomenin apa yang secara sadar lu upload ke sosmed. Goblok ya. Goblok lu. Besok dikasih makanya nih ini tai ini emas. Ya udah gue tai ini joget-joget nih gue pegang nih tai ini karena lu mau joget. Itu lu goblok. Makanya MBG sukses. Goblok lu. Iya makanya kita lebih baik makan daripada pendidikan. Nah itu Goblok. tuh. Nah itu. Lu mendingan komentarin gue gak pernah baca soalnya jadi komentarin. Jadi gak gue goblok-goblokin. Enggak, tapi aduh gue ada satu bang. Jadi gue kemarin gara-gara podcast F1 ini, gue baru nyadar fandomnya ternyata setoksik itu, lebih toksik daripada bola nih. Oh iya. Daripada Oh iya. parah, Oh iya. parah. Oke. Gue Karena nggak tahu tuh. bahkan senior-seniornya misalkan anggaplah lu pundit senior nih bang. Iya. Misalkan gue anak baru sama Ken nih berdua. Lu berdua senior. Senior. Lu bisa yang cengin gue lagi live cengin gue sama Ken. Coba yang FOMO itu atau enggak influencer atau enggak pundit-pundit baru. Coba analisis yang bener soal F1. Yang lo ngomong adalah lu berdua karena lu jurnalis F1 gitu. Setoksik itu terus fans-fansnya yang bilang ini podcast nggak ada isinya, nggak ada analisisnya. Pokoknya setoksik itu. Belum lagi kalau lu nyenggol salah satu pembalap. Misalkan lu nyenggol Max Verstappen. Sama udah kayak Messi Ronaldo dituhankan, dikultuskan gitu. Iya, kultuskan, Verstappen, Lando Norris tuh dikultuskan. Jadi sampai satu akun media karena jelek-jelekin Lando Norris juara dunia kemarin tutup akun bang. Anjir. Saking gak kuatnya diserang sama fansnya Lando Norris. Kalau gue rasa ya kan kalau di luar kan F1 gede banget ya. Maksudnya di Indonesia Iya. kan nggak Iya, belum nggak segede segede itu. itu, betul. Gue malah happy kalau ada yang datang untuk ngeramein skenanya gitu. Iya. Maksudnya Karena kan berarti supaya attract orang. iya makin rame lebih gitu, makin banyak. F1 gak mau. F1 tuh maunya eksklusif. Oh tangkapan lu gitu. Iya, maksudnya mau Senangkapnya lu ya. kalau lu berdua senior dan lu paling ngerti karena lu jurnalis motorsport, Iya, iya. lu aja udah. Gak boleh ada yang lain masuk. Pokoknya eksklusif. Bahkan punditnya kalau kita ngomong anjing bangsat dikomenin. Tolong bahasa punditnya dijaga ya karena F1 tuh olahraga kelas Ningrat. atas. Ih, anjing gak tuh? Oh, oke. Gila gak tuh? Iya. Gue jadi teringat Iya. pernah ada kasus dulu di bola sebenarnya ada kayak gitu mal. Iya. Back in 2013 gitu ya. Gimana tuh? Ada beberapa yang nggak suka sama satu pundit. Pundit senior nih, gue tahu dia Iya. senior gitu ya. Iya. Sampai oh ya kalau jadi komentator harus gini-gini. Dalam hati gue, kan orang punya karakteristiknya sendiri ya. Kalau Iya. dia mau membawakan acara dengan cara itu dan ternyata ada marketnya ya udahlah mungkin rezeki dia gitu loh. Benar, Nggak perlu benar. juga Iya, lo iya. komentarin sampai nggak harusnya begini, ini gini-gini lah. Aneh aja sih. Ada tuh dulu sekitar ya 13-14 tahun Iya. lalu lah. Iya. gila. Walaupun sebenarnya ya benar, tapi respect the culture iya, tapi kayaknya Iya. caranya negur Menyampaikannya ada deh salah. kayaknya, menurut- iya. Ya, lu bisa in more elegant way kali Betul, gitu betul, ya. betul, Iya. betul, Ada gue sempat baca tuh beberapa dulu lah di Twitter juga ada gitu-gitu. Iya yang nggak mau Gitu loh. yang nggak mau kolamnya dimasukin orang baru. Nah, itu yang bikin gua ya Itu Allah. aneh tuh. Men, lu main ke Panglima Polim aja deh udah nggak usah jauh-jauh. Kenapa Polim bang? Panglima Polim tuh lu tahu gimana kondisinya kan? Oh jalanannya. Jalanan Pangpol itu ada tukang jualan apa di situ? Iya, banyak. Keramik. Iya. Peralatan kan banyak itu dekat ujung sebelah ini jual keramik, ini jual keramik. Iya, Atau iya, nggak usah deh. Lu ke Manggarai aja deh Pasar Rumput. Ah pasar Toilet. rumput, Tukang toilet tuh Iya. sebelah-sebelahan tuh mau sepanjang jalan ada tuh ribut. Gua rasa nggak ada. Iya. Karena rezeki bukan sendal yang akan ditukar kayak di masjid bos. Iya, Benar. aman. Rezeki wis ono signatur. Udah ditulis tuh di Lauhul Mahfuz. Oh rezekinya dia sekian.
pasti itu udah dijanjikan, gue setakut Iya, gitu loh. Tapi tipis Heran karena lu gua. senggol rezeki karena ini Agama mau lagi. mungkin pas ini tayang lagi tarawih nih kita Iya. nih. Kita nggak tahu kan karena lu sidang isbat kan. Enggak, gue sih besok. Tapi Oh, rezeki udah puasa taruh Muhammadiyah besok. kan 18. Oh ya, berarti lu udah puasa nih pasti. Kalau Enggak, kalau iya. gua nelfon nyokap, "Mah, Iya. kapan?" Ya. Besok. Ya udah gue ikut. Oke. Pokoknya Oh ya, jadi gua patokannya ya. nyokap ya. Nyokap aja Iyalah. udah. Tapi kalau menurut lu Bang, rezeki itu kan takdir Bang ya. Iya. Bisa dirubah nggak Bang? Oh bisa, Ah, oke. bisa lah. Karena kita itu umat Islam ya disarankan untuk berikhtiar dan doa. Ya, jadi kalau lu nanti mengatakan bahwa aduh rezeki gue cuma segini nih, ada rezeki setahu gue adalah takdir yang bisa diubah. Oke. Dengan apa? Dengan lu bekerja lebih keras gitu. Karena kan lu nggak pernah tahu kan, itu kan rahasia Allah semuanya, Ya. gitu ya. Kecuali kalau lu cuma menunggu segala macam ya mungkin nggak akan berubah lah rezeki lu gitu. Tapi gue sepakat bahwa Pasti dirubah. rezeki adalah takdir yang bisa diubah. Ya, Gitu. itu doang yang takdir bisa diubah ya, rezeki Iya. doang ya. Jodoh nggak bisa. Jodoh enggak, mati enggak, rasa Mati gua, enggak, gitu. jodoh Jadi enggak. final destination is a bullshit, man. Oh iya, gua nggak percaya Bang dari dulu. Gila aja lu gitu loh. Iya. Nah, tapi ini udah tadi udah terjawab ya. Tapi balik lagi ke yang soal F1 dikit. Jadi karena gua ngobrol soal itu, dia nih gabung agensi-agensi live streamer zaman sekarang. Kayak Winda Basudara yang kayak gitu-gitu, bukan ya gamers lah gitu. Terus dia bilang kayak gini, "Sekarang itu Bang, karena setoksik itu netizen, maksudnya bisa komen segitu gilanya dan kita balik lagi Sonic soal seberapa tololnya oknum-oknum netizen ini gitu ya." Mereka tuh sampai kayak gini, sistemnya adalah mereka begitu udah ngupload sesuatu, dia nggak kayak luran, dia nggak ngelihat lagi, nggak ngelihat viewersnya Iya, berapa, iya, dia iya. nggak ngelihat apa komennya, Iya. tinggalin aja. Itu lebih bagus. Jadi kayak udah buang tai aja, maksudnya Iya, kayak konten berak keluar, aja. udah keluar Habis aja. itu flash, Iya. udah Abis itu beres. udah flash, apapun Iya, yang udah. terjadi, mau kita dihujat, Iya, betul, mau itu paling kecuali benar. beda kalau Frimawan yang ngeludahin Fajar Setboy beda cerita ya itu. Gue belum tahu tuh ceritanya, ntar lah Ya, ngobrol-ngobrol. maksudnya gue juga kayaknya itu apa bercanda apa Om Dednya udah belain Iya, gitu iya, ya. Apa itu bercandanya mereka gua nggak tahu. Tapi kalau itu beda cerita ya, karena itu bisa potensi cancel culture-nya. Lu harus klarifikasi, lu harus minta maaf, beda cerita. Ya sulit sih kalau kayak Mohan gitu, agak sulit. Tapi intinya adalah kalau kita podcast olahraga, ya udah tinggal aja kayak buang tai aja. Iya, Apapun begitu. opini Maksudnya- kita soal MU, Arsenal, Bang, semua olahraga Ran, Bang Fu, semuanya diserang anjing. Maksud gua Emang kayak iya. Semua. kita mau ngomongin MU kena, ngomongin F1 yang kita kira aman kena, apalagi MotoGP, wah lebih gila lagi, lebih toksik Nah, lagi gitu kan. berarti apa? Berarti Basket, UFC kena semua Bang. Ya itu tadi gue bilang ada orang-orang yang kalahan in real life yang menggantungkan kemenangannya di Olahraga. hal-hal seperti Iya. itu. Bukan cuma olahraga, hal-hal seperti itu gitu. Iya, Sehingga pada saat dia punya satu kebanggaan yang dia bisa dapat dari let's say tadi lah, entah klub bola, entah pembalap F1, entah MotoGP segalanya, maka dia akan menjaga itu sedemikian kuatnya Iya. supaya tidak merasa terhina lagi gitu Iya, loh. iya, betul. Jadi pada saat itu disenggol, pada saat itu didiskreditkan, Iya. dia marah. Iya, iya. Karena dia nggak punya pegangan lain gitu loh yang bisa dia banggakan gitu loh. Kalau gue yang untuk yang kayak gini-gini kan, Iya. dopamin dan kesenangan gue tuh ngobrol sama kalian aja ya. Iya. Baca Iya. komen tuh bukan kesenangan gue. Iya. Iya. Jadi gue melakukan yang kesenangan gue. Kalau yang ada yang nggak suka sama opini gue, dia Bodo melakukan amat. kesenangannya dia. Iya, Gue udah nggak peduli silakan, gitu. iya. Iya. Dan di sosial media juga kan gue tempo-tempo kan memang ramai kalau nge-tweet gitu ya. Iya. Tapi gue emang gak pernah mau ngerespon karena gue cuma mau nge-tweet ini, ya lu mau respon apa Udah, segala macam terserah. ya sudah Iya. gitu. Walaupun biasanya sih tweet gue sih harmful. Tapi gue pernah nih waktu itu nih. Gue pernah cerita apa enggak ya ini? Coba, Tapi coba gini. cerita. Jadi intinya waktu itu gue mau Pokemon Run. Gue Oke. diundang Pokemon Run ke Peak waktu itu. Oh, oke. Posisi waktu itu gue masih ngekos di Cipete. Sebenarnya gue tinggal naik mobil, masuk tol, nyampe Peak gitu. Oh, pernah cerita lu. Coba Pernah- dulu, aku pernah lupa, cerita, lupa, iya, lupa. iya, Iya. Itu yang rame tuh tweet Nah lo. iya, terus ya gue pengen naik KRL, terus gue pengen ke Peak naik KRL gitu. Iya. Gue mengabadikan aja, gue jam segini di sini, jam segini di sini sampai selesai gitu. Oke. Banyak yang komen tuh, ih bego banget, harusnya kan dari Cipete ke Blok M habis itu ke Peak gitu. Kata gue, enggak, gue gak mau itu, gue maunya jalan-jalan gitu, gue maunya ngabadiin konten. Gue diserang Itu gue abis. tahu. Maksud gue, kenapa lu bisa menololkan orang Iya. atas kesenangannya dia Iya. yang nggak nyakitin lu gitu Gue loh. juga bukannya apa namanya, bukannya SJW atau Dan lu itu selebgram bukan atau seleb tweet yang engagement gitu, enggak, lu gue mau. cuma mau update. Kalau lu follow gue, lu tahu emang tweet gue tuh suka begitu aja gitu. Nah terus Maksud gua- ada satu orang yang buset, Serius banget. kenceng banget nih, seleb tweet nih, Oke, oke. seleb tweet nih. Terus kata gue mas rame, gue email aja, email kan resmi ya. Iya. Gue email aja kayak apa namanya, lu ngatain gue begini, maksud gue begini. Terus dia bilang, iya kak, tapi kakak kan apa namanya followersnya banyak, jadi takutnya nanti ada orang yang apa namanya terdistraksi kalau harusnya ke Peak kayak gitu. Enggak, gue gak peduli. Kenapa lu jadi marah ke gue? Abis itu gue jawab itu terus sama dia gak dibalas lah. Aneh banget.
Gua Nggak ada jelas gitu ya. Makanya gue kayak udah gue gak peduli lu mau ngapain tuh. Dan ini ya orang zaman sekarang ini Bang ya, Ran ya, saking tololnya dia tuh nggak bisa bedain opini, statement yang kayak gitu-gitu maksudnya. Sarkas gitu nggak opini, bisa. fakta. Opini Iya, fakta gitu. loh. Jadi ada satu nanti sebelum Bang Fu ya. Jadi dari semua podcast olahraga yang gua bikin ini Bang, Paul Palele itu paling sering dipuji karena dia itu gini, pundit yang berkualitas itu adalah mereka itu riset, ya kan? Dia riset apa kejadian, apa misalkan MU kenapa kalah, dia riset kejadiannya kayak gimana, nonton langsung juga. Plus dia punya opini sendiri. Ya, dari situ dia kembangin jadi opini dia, kenapa MU kalah menurut media begini, tapi menurut lu gini. Nah, Paul Palele itu bisa mentranslate itu, bisa mentranslate pertandingan Lakers kenapa kalah tapi dengan bahasa dia sendiri dan akurat. Betul. Dan yang nonton dapat insight dari situ kayak, oh iya ya, gue gak kepikiran kayak Paul Palele. Itulah pundit berkualitas menurut netizen. Nah, cuma yang keluar itu kan opini jatuhnya. Karena kan based on kita masing-masing aja. Dan semakin bagus opini ya semakin dalam knowledge kita berarti. Berarti kita segitu cintanya sama bidang ini atau kita nonton bener gitu. Nah, cuma opini itu kan rentan diserang. Rentan diserang. Kan isi kepala orang nggak sama itu. Nah, kalau menurut gue sebenarnya opini bodoh, opini pintar dan segala macam tuh nggak ada. Nggak ada, ya menurut betul. gue lebih kayak opini gue tuh mengamplifikasi kepala lo atau tidak. Iya, udah. Kalau Iya. opini gue mengamplifikasi kepala lo, maka lu bilang opini pintar. Iya. Tapi kalau enggak gitu. Makanya kalau menurut gue ketika gue melempar opini, ya buat gue tuh opini gue. Gue juga nggak bilang itu opini pintar, itu opini gue. Opini dan gue kalau lo bilang bodoh kayak, oh ya mungkin ya, gue ya sudah gitu. Dan kita nggak butuh validasi untuk itu. Iya, benar itu. Kita butuh validasi. Kan itu gitu opini loh. lu. Iya, masa lu hidup. Iya. Ya bermasyarakat, lu punya otak lu bisa dipakai buat berpikir. Pasti kan ada apa yang mau lu tuangkan kan? Entah itu ketulisan, entah itu verbal gitu loh. Terus nggak boleh lu tuangin itu karena lu takut diserang gitu, aneh banget gitu loh. Iya, makanya kalau lu udah memutuskan jadi pundit olahraga misalkan atau enggak punya opini sendiri, ya pasti ada yang nggak suka, ada yang udah pasti. Karena otak manusia beda. Betul. Lu bilang MU tadi soal set piece Arsenal gitu-gitu. Kan yang lu omongin fakta Bang, bener gitu. Tapi ada yang nggak nyampe kan? Tapi set piece nggak ganggu kiper itu kan udah jelas ya. Jelas, Di komedi ini masa nggak anterin BG, ya Allah ya Rob. Kalau gue mungkin bisa lebih teknis kalau bahas bahas MU. Karena gue nggak punya rasa di MU. Tapi kalau gue bahas Barcelona, mungkin isinya bias aja gitu, bias aja. Terus kan kita seringnya dibilang bodoh kalau kita bahas tim favorit kita kan. Ya basically biasa aja gitu. Iya, makanya nih buat yang nonton nih, misalkan lu nyerang semua orang, jangankan kita bertiga deh, semua satu dunia deh. Bahkan yang kalau yang kita kenal Bang Stephen A. Smith deh, yang terkenal banget, siapa Skip Bayless yang kita tahu deh Bang gitu. Kan semua juga makian Bang hidupnya. Ya karena opini semua pundit itu dibayar based on opini, bukan baca berita kan. Kita kan bukan media. Kita bukan yang kayak dapat teks. Ya MU menang 5-0 karena offside-nya kebanyakan atau enggak cornernya atau enggak banyak pelanggaran yang tercipta. Kalau itu running text aja nih bikin. Iya, itu running text aja, baca statistik tiba-tiba menyimpulkan ternyata MU kalah gara-gara based on statistik dia banyak kartu ya dan kebobolan di menit sekian-sekian karena defense-nya. Ya udah itu statistik. Ya kalau kita kan kalau misalkan lu pundit atau enggak ini kan ngeluarin opini dari statistik. Iya, lu ngobrol kan. Ya, bahkan Paul itu Bang waktu itu peraturan. Jadi gua kan baca statistik karena gua enggak nonton pertandingannya Lakers lawan Hornets gitu. Terus gua baca. Jadi Paul berdasarkan statistik Lakers 3 poinnya lebih banyak 53,9%, si Hornets cuma 43,9. Langsung kata Paul, stop sampai situ. Langsung digituin gua. Tapi memang benar kalau statistik kasarannya gini, jumlah golnya Barcelona 1. Jumlah Barcelona golnya 0. Atletico golnya 4. Tapi positioning yang megang Barcelona. Orang pas kalau baca statistik kayak kok bisa sih? Iya. Terus kalau lihat dari jumlah shootnya Barcelona 20. Tapi kok golnya 0. Si Atletico 4 kok ini 4. Kalau cuma baca statistik, makanya lu harus nonton. Unit eye test. Betul. Iya, itu makanya juga lu harus ngelihat kalau Barcelona ini mainnya attacking, mungkin si Atletico ini adalah antitesisnya. Toh juga ketika Atletico ketemu Rayo 3-0 juga kalah dia gitu. Jadi sepak bola tuh memang harus ditonton. Kalau nggak ditonton ya tugasnya kita adalah nonton highlightnya, terus baca di Athletics baca atau Detik Sport misalnya baca gitu. Bisa kita simpulkan menurut gue sih gini. Karena apa yang terjadi secara statistik kadang-kadang kejadiannya nggak mutlak seperti itu. Benar, gitu loh. iya. Mutlak dalam arti kata gini, penguasaan bola 60 banding, iya dia lebih banyak, tapi kok kalah. Nah itu kenapa lu butuh eye test gitu loh, lu butuh nonton langsung gitu loh. Tapi penguasaan shot on targetnya dia ada
10, golnya cuma 1, sementara lawan cuma 3 tapi 3. Nah, makanya lu butuh mungkin kipernya emang lagi jago-jagonya, kan lu nggak bisa bilang tim itu jadinya bodoh atau gitu, semua nendangnya gitu. semua kan kayak tadi, wah kipernya nangkep semua. Oh kiper jago. Ternyata cuma posisi kiper nendangnya ke tengah semua misalnya, ya nggak bisa juga gitu. Iya, jadi di luar lu membaca statistik, lu memang butuh eye test gitu. Betul. Kalau kasusnya Lakers kan ternyata 53% mereka shoot cuma di quarter 4 kata Nah, itu Paul. dia. Padahal Hornets nembak dari quarter 1 2 3 konsisten. Iya, Memang lebih banyak shootnya kan? Betul. Persentasi pasti Lebih- nurun. Lebih banyak shoot, kemungkinannya bisa lebih banyak gagal, Iya. lebih banyak berhasil gitu loh. Gue langsung gitu. Makanya nih buat yang netizen bilang, wah ini ngaco nih orang ngaco. Nah kita kan pertama itu opini kita based on riset kita sendiri-sendiri. Otak kita plus kita juga kita lihat nggak baca statistik aja kan. Makanya kan kadang-kadang tuh netizen tuh yang komen-komen begitu tuh makin kesini gue kayak oh ya udah deh, kita memang nggak bisa opini kita tuh nggak bisa nyenengin mereka. Enggak, we cannot please everyone. Nggak bisa. Gue tuh udah. kenapa masih bales gitu ya. Satu, gue kan dari dulu itu terbiasa kalau boker tuh gue baca buku. Dulu gitu. Kalau nggak buku koran. Zaman dulu ya. Sampai kemudian ada smartphone segala macam. Gue masih beli koran nih. Gue masih suka beli koran, Kompas terutama weekend gitu. Gue masih suka baca dan gue menemukan kesenangan aja. Apa baca koran tuh kayak romantisasinya ada gitu ya. Nah cuma kan kalau misalnya di luar Sabtu Minggu ya udah. Kalau pub gitu-gitu kan, ya udah gue bawa handphone kan buat baca. Nah notif itu kan masuk terus dan banyak banget gitu loh. Betul. Jadi ya udah 1-2 gue antepin jadinya. Cuma kan nggak sampai 1.200 notif. Anjing Itu banyak banget itu. Itu rata-rata yang teman-teman gue yang follow gue tuh, wah Bang Fu kepancing nih kan ya. Maksud gue anjing, gue juga gak ada niat mancing juga sebenarnya. Itu kan statement gue benar. Kalau lu mau kalau lu fans Arsenal, kalau gue jadi fans Arsenal, gue balikin ke serem gitu. Lu juga juara UCL set piece. Kemudian kan Nicky balikin, udah ada Bang giniin. Iya, cuma set piece-nya gak ganggu kiper. Lah itu kan punchline-nya sebenarnya gitu. Punchline untuk kembali let's say mendiskreditkan set piece-nya Arsenal. Kasarnya kan begitu. Bahwa set piece-nya Arsenal ganggu kiper gitu loh. United enggak gitu. Ini kan supaya lu ada bahan, supaya kasarnya lu nggak kalah telak nih pada saat dibanter, lu banter dulu nih kan, balik gitu kan. Tapi kan lu juara UCL gini, nah lu kan udah bales tuh, baru dibalas lagi ya, itu baru lu KO jadinya gitu kan. Itu sebenarnya. Makanya yang Adere waktu datang ke podcast UFC itu kata-kata paling keren. Kita itu kan adalah sport analisis, bukan sport paranormalis. Oh iya. Jadi kalau misalkan prediksi kita kayak tadi lu bilang, based on Barcelona, antitesisnya adalah Atletico Madrid. Based on pengalaman kita nonton selama ini, based on statistik yang kita dapat, terus kita menyimpulkan ternyata Atletico adalah dikalahin di bantai Barcelona, terus dia nyerang Randy, katanya antitesisnya Atletico Madrid. Man, sekali lagi kita adalah sport analisis, bukan sport paranormalis. Betul. Makanya gue suka males kalau ditanya prediksi buat ini gitu. Sebenarnya gue males banget. Nah, karena gue tahu. Gue tuh waktu zamannya Retrobus awal-awal tuh kan banyak tuh Bang prediksi segala macam. Gue bikin prediksinya pakai Primbon. Oh iya dulu Primbonnya apa? Primbon Retrobus gue tahu. Iya. Banyak rame banget kan. Dan waktu itu sampai posisinya waktu itu yang finalnya Tottenham lawan Liverpool tuh kita bikin prediksi 90% benar. Gue sampai sama followers gue dibilang kayak ini penyihirnya Firaun. Iya. Karena benar semua yang salah cuma satu, dan itu pun Ajax lawan Tottenham yang di menit terakhir. Final. Di menit terakhir tuh kalau enggak gue beneran dibikinin patung kalau apa ini gue. Lucas Moura kalau nggak salah gue. Terus kayak gue ngejokes waktu final Europa League yang Atalanta lawan lawan Leverkusen. Kan gue memang nyeting, gue tuh emang fansnya Atalanta dari awal kan gitu kan. Jadi ketika ditanya Febri gimana prediksi lo, buat gue Leverkusen bakal kalah sama Atalanta dan ada yang hat trick. Anjing. Kejadian. Itu gue beneran gak ada prediksi, gue coba beneran bercanda aja walaupun gue tahu Atalanta bakal menang karena again ada antitesisnya sebuah tim kan. Atalanta tuh waktu sama siapa namanya pelatihnya, kok gue jadi lupa lagi. Gasperini kan memang cara mainnya ngalahin tim-tim yang kayak Leverkusen yang dominan, nyerang. Iya kan mereka, lo menyerang mau gimana pun gue satu kali serang gol, kurang lebih gitu kan. Menang 4-0 sampai dibikinin kayak meme gitu yang kayak Absolute Cinema itu. Iya, gue tahu itu di Twitter rame. Bagusnya ya. Ya pokoknya kalau Primbon Retropus mah awal-awal tuh gue ingat banget. Iya, rame itu remind terus. Ingat Primbon. Artinya kita emang gak bisa prediksi, cuma kita punya data gitu. Men, kita bukan Doctor Strange. Oh, sadap, itu dia bener. Dan ketika kita salah, misal gini deh, ketika Bang Fu salah, gue gak ngejar nyari mana nih akunnya Fuad nih, gue goblok salah, enggak. Nah itu makanya gue bilang, emang orang-orang gitu yang emang orang kalahan, yang emang
butuh pelampiasan aja. Betul. Dia mau Kalau- nyari kemana lagi? Kalau gitu. goblok-goblokin orang rasanya apa sih? Maksudnya Iya. kalau Nah, dia iya. mereka nyerang kita yang kayak gini terus ya, tolol nih Fuad nih gitu. Kan gue apa sering sih? mal dulu Gitu. di Twitter. Lu tau kan nih gue transferin Tahu, orang-orang Tahu, Bang, lu yang cerita. marah-marah di Twitter. Terus Sampai akhirnya yang lu butuh datangin ke makan, rumahnya aja gitu tahu, loh. Bang. Ya, datangin ke rumah. Oh ya tahu. akhirnya DM, iya bang, gini-gini gue transfer duit ke OVO-nya, transfer di foto lagi makan sama anaknya, dan bukan 1-2 orang itu, ada beberapa orang gitu marah-marah, maki-maki, sampai akhirnya kan beberapa follower lama gue kan, bang gue marah-marah nih ya sama lu biar dapat duit gitu, biar lu transfer, dibecandain jadinya gitu. Iya, gila. Ya begitu. Iya. Hari ini nggak ada bahas bola gitu ya, teman-teman. Nggak ada lah, mau balas apa kalulu. Kalau lu. Tapi Tapi juga- itu bahas Tony. Iya. Kenapa Ran? Tapi kalau gue juga ngeliatnya kan gini, mungkin ada teman-teman yang suka komen tuh berharap pengen punya podcast misalnya, atau diajak main podcast mana. Percaya sama gue deh, kalau lu komennya sejahat itu sama orang, Nggak ada. nggak akan ada peluang yang Nggak ada. nyampe gitu. Nggak. Tuhan Iya. itu adil, Iya. bener. Gue nyampe sini juga bukan karena gue keren gitu. Iya. Pasti gara-gara nih anak ini nih kayaknya asik deh kalau diajak kerjasama gitu. Iya. Kayaknya asik Attitude deh. lu dulu, attitude Iya, kayak yang gitu. lu benahi. Kayak gue nggak pernah lihat ada yang gede banget hasil dari ngeceng-ngecengin orang di sosmed. Nggak ada. Nggak ada, nggak Karena kan ngatain orang gue gitu. selalu bilang puncak kebencian itu ujung-ujungnya nggak enak gitu. Maksudnya kalau lu Iya. memupuk kebencian terus misalnya Iya, netizen, itu tuh ujung-ujungnya kalau nggak either sakit, nggak ada yang happy setelah. Nggak ada happy endingnya. Iya, nggak ada happy endingnya. Misalnya nih, Iya. gue kan ada Oza tadi ya. Ada kalau Oza bikin konten gue katain mu. Terus tiba-tiba tadi gue kesini ada Oza, buset. Malu kan lu. Awkward banget nih ya kan. Malu kan lu. Iya, malu. Ya nggak ada, karena kan gue selalu contohnya itu sebenarnya Coach Justin, contoh gue selalu bilang. Coach Justin itu salah satu orang yang memupuk kebencian, maksudnya katain kardus, tolol, apa pokoknya dikatain. Ujung-ujungnya emang dia menang? Enggak, ujung-ujungnya apa? Ke Polda Metro Jaya kan? Lapor si orang-orang yang maki-maki dia. Selalu endingnya tuh nggak ada happy ending, lu menang nggak ada. Kalau ngikutin kebencian, di agama juga dikasih tahu bang. Oh iya. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk, karena bulan Ramadan ya, kita harus ada hikmahnya dikit ya. Nabi Muhammad nggak pernah nyuruh orang yang non Muslim masuk Muslim dengan paksaan. Nggak. Ya kan, bahkan ada satu cerita nih dikit ya sebelum kita bahas Tony ya. Gue baru baca soalnya tadi. Jadi Nabi Muhammad itu lagi sholat sama sahabat-sahabatnya. Terus habis itu ada satu orang masuk ke masjid, teriak, "Saya mau berzina ya Rasul." Digituin. Sahabat Nabi ngamuk, mukanya merah kayak, "Kok lu berani-beraninya di masjid kita lagi sholat ngomong kamu pengen berzina?" Nabi Muhammad tahan sahabat-sahabatnya, "Udah jangan marah." Disamperin sama dia. "Kenapa kamu ngomong gitu?" "Ya saya ingin berzina." Gitu. Oke, kata Nabi Muhammad cuma gini. "Coba bayangkan kalau misalkan yang kamu zinahi itu adalah ibu kamu sendiri. Kamu ikhlas nggak gitu?" "Nggak ikhlas ya Rasul." "Oke. Sekarang kamu bayangkan jika perempuan yang kamu zinahi itu adalah anak perempuanmu. Kamu ikhlas nggak?" "Nggak ikhlas ya Rasul." "Oke, sekarang kamu bayangkan kalau itu adalah saudara perempuanmu atau perempuan di sana yang kamu kenal, terus dia dizinahi sama orang-orang di luar sana. Kamu ikhlas apa nggak?" "Nggak ikhlas." "Terus ngapain kamu berzina?" "Karena perempuan yang kamu zinahi itu mungkin adalah ibu dari Dari anak seorang, siapa, iya. anak dari ibu siapa, saudara perempuan dari siapa, dan kamu aja tidak ikhlas kan? Bagaimana orang yang orang lain?" Habis dari situ, ini garis besarnya aja ya, karena kan lebih kalau bahasa dalil lebih, Panjang. ya lebih Dalam. apa formal, lebih Ya. itulah. Terus dia habis dari situ dia nangis, dia pulang dan dia jadi tobat nasuha, terus pokoknya orang yang menentang perzinahan sampai beliau meninggal. Jadi gitu caranya Nabi tuh ngasih tahu bahwa nih pakai analogi gini-gini, pakai damai. Nggak ada orang yang sukses dari kebencian, nggak ada. Ujung-ujungnya kafir Quraisy pakai kebencian kalah juga, padahal jumlah lebih banyak tuh. Banyak. Iya kan, Gimana contoh. logikanya tuh? Logikanya di mana? Firaun segitu. Firaun, Wah, iya. Lihat Nah, aja itu. mukanya beda banget sekarang, padahal baru setahun lengser. Gue tahu itu arahnya. Gue tahu. Oke, sebelum udahan kita bahas Bastoni dikit. Sebelum udahan, karena ini lagi viral soal Bastoni, tipis aja ya. Gimana soal Bastoni ini? Maksudnya mau di-kick dari? Iya, jadi gue Iya. sempat baca berita kalau Bastoni itu diminta sama banyak netizen Itali. dan juga dari Tuttosport juga ngomong. Iya. Ini pemain yang kayak gini tuh udah nggak layak lah untuk main di timnas Italia. Secara konteks dia tuh diving. Waktu lawan Derby Juventus Italia. ya kan, Ya, sama Juventus. Kalulu ini. Ya. Nah, Kalulu dapat kartu kuning Kuning kedua kedua itu jadinya. gitu. Dikeluarkan dari Iya. pertandingan. Nah, mungkin gua nggak tahu ya. Gue juga lihat gestur wasitnya kayak mungkin Ragu. Iya, ragu. Iya. Mungkin ada salahnya, tapi kartu kuning udah keluar tuh udah nggak bisa Udah nggak bisa. Lu pada saat iya. udah tangan ke kantong ngambil gini nggak bisa lu. Udahlah. Iya. Iya, kecuali gitu. kecuali expulso nih. Expulso lu bisa bisa di VAR, VAR ya. gitu. Nah, kemarin kartu kuning kedua Amunito gitu. doang. Iya, Amunito doang nggak bisa. Expulso kan bisa tuh. Nah, akhirnya
Kalulunya kalau nggak salah diganti deh hukumannya jadi enggak. Terus juga si Rocci itu ketua wasit Italia juga udah minta maaf sebenarnya. Ya, Nah, buat kesalahan apalagi iya, itu ada nah, statementnya. Karena Bastoni iya, dari- nah pas gua lihat emang beneran sih fans gue nggak tahu ya ini fans Italia atau fans Juventus nih karena kan semuanya ngomong Italia semua nih gue nggak tahu. Tapi intinya kayak nggak pantas lu main di timnas Italia kalau cara main lu kayak gini. Sportivitas. Gitu. Itu yang baru kita bahas 2 minggu apa seminggu yang lalu tuh. Iya, iya. Padahal maksudnya secara konteks nggak ada lah lebih baik dibandingin Bastoni untuk timnas Iya. Italia gitu. Saat ini ya. Iya Ya, gitu. balik lagi tadi lu bahas soal attitude kan ujung-ujungnya. Iya. Yang nyaman lu sampai di sini gara-gara attitude. Berlaku di Bastoni. Walaupun gue juga mikir kan Italia belum tentu lolos Piala Dunia nih. Iya. Nanti dulu bahas Masih playoff, masih playoff. Jokesnya Yoi. gue kayak itu harusnya nanti dulu sabar. Belum tentu Iya, lolos Piala iya. Dunia. Bisa jadi semua nggak ada di Piala Dunia. Gak Bastoni doang. Iya betul. Bisa jadi semua yang ada di Piala Dunia aja. Iya tapi Iya. memang itu ya banyak juga nih ini netizen luar sana Iya. karena kebanyakan memang yang mengisi skuad Italia itu orang pemain Juventus. Iya betul. Jadi makanya ada bahkan waktu juara Piala Dunia 2006 itu kan kebanyakan Juventus tuh Ya, pemain Juventus Lippi. kan. Ya Lippi sampai dari Lippinya Del Piero pokoknya banyakan pemain Juventus lah. Even yang 82 ya. Juventus juga 82 kebanyakan. kan, 82 Rossi. Lupa gua. Iya, Rossi bukan Juve. Jadi Rocky pemain Juve kayaknya. kalau by statistik Bang, Juventus itu yang paling banyak mengisi skuad Italia. Iya. Yes betul. Baru AC Milan, baru apa bukan Iya. AC Milan, baru Inter gitu gue lupa. Tapi Juventus tuh paling banyak menyumbangkan pemain betul. ke timnas Italia. Makanya anekdotnya kalau Juve bagus, timnas Italia kemungkinan Iya bagus. Iya. Kalau kan sekarang Juve lagi jelek, Iya, timnasnya timnas juga Italia juga jelek. Jadi ya Gitu. kebanyakan gitu. Makanya tapi itu ada juga tuh debat Lippi tapi nggak usah dibahas deh. Itu Kenapa? yang gua ngelempar kalau versi gua itu aja kan udah jelas. Versi gua Marcelo Lippi. nggak bisa salah itu. Iya terus dia bandingin sama si siapa pelatih Real Madrid sampai lupa gue namanya yang juara juara Euro juara Spanyol siapa kan Oh ini. siapa Del Bosque. Vicente Del Bosque. Del Bosque. Ya, sampai lupa gue nama itu Del Bosque. Dibandingin sama Del Bosque harusnya God. Iya, terserah orang gua mau Marcelo Lippi. Tapi kok. argumen lu paling kuat sebenarnya dibanding argumen kita berdua. Iya. Ya kan kalau Lippi itu dia lengkap kan gitu. Iya, iya. Juara di dua benua itu kan gue Iya, mention juara betul. di 2 benua gue bilang Del Bosque enggak masa komennya gini katanya ya emang pelatih bagus mana yang mau ke Asia bang kan tolol ya maksudnya bukan masalah pelatih Bukan bagus mana masalahnya. emang Del Bosque bisa nggak juara di Asia maksud gue gitu Iya, aneh banget. kayak buat gue mungkin pelatih terbaiknya waktu pertama kali gue nonton bola ya mungkin Rijkaard karena dia yang bikin Barcelonanya jago gitu. Iya. Sebelumnya kan Katro gitu. Tapi Orang kan Katro. dibilang bagus apa enggak setelahnya Katro gitu. Iya, makanya tuh aneh banget. Jadi gitu. Lu bang, kau ada komentar bang sebelum dan bang Bastoni Bang? itu Iya. masalah sportivitas kan yang pernah kita bahas kan. Sepak Iya. bola ini kan olahraga pertandingan yang kasarnya diciptakan pertandingan para dewa olahraga para dewa apa Iya, olahraga disebutkan para kan dewa, gitu iya. bahwa segitu dicintainya olahraga ini segitu bersyukurnya kasarnya manusia olahraga ini diciptakan sehingga membawa kesenangan harusnya kan membawa banyak kesenangan kan olahraga ini walaupun banyak juga tragedi yang dilahirkan kan gitu dari mulai Hazel, Kanjuruhan, Escobar segala macam Iya. dan lu memakai badge fair play gitu di lengan artinya apa? Ya. Artinya kan memang butuh mental sportif gitu yang gentleman kan? gentleman gitu loh bahwa dan sering kita membaca atau mendengar kalimat yang permusuhan cuma 90 menit di lapangan. Iya, Selesai itu ya kita teman, kita mungkin ada yang saudara gitu loh. Kayak Iya. gue lupa tuh pemain Jerman sama Ghana tuh yang siapa? Yang Boateng. Jerome Boateng sama Boateng. Kevin Boateng itu beda negara, abang adik kandung gitu. Lu bayangin kalau mereka ketemu udah pasti kan akan fight masing-masing bela negaranya kan gitu loh. Betul. Tapi kan ada nilai-nilai sportivitas yang harusnya itu ada di dalam diri lu itu tumbuh dari hati gitu loh. Gimana supaya lu tidak mengkhianati olahraga itu sendiri. Betul. Gitu loh. Dengan lu melakukan kecurangan, artinya kan lu mengkhianati olahraga itu sendiri, Iya. gitu loh. Iya, Olahraga yang katanya lu cintai segala macam, lu akan semangat main bola, tapi ya lu cederai gitu loh dengan tingkah tidak sportif lu. Itu yang dilakukan oleh Bastoni, itu yang dilakukan oleh Maradona 86 gitu loh. Iya. Maksud gua hal-hal kayak gitu yang seharusnya tidak dilakukan, tapi balik lagi. Dan ini juga udah kita bahas kan bahwa sepak bola itu adalah manifestasi kehidupan itu sendiri kan. Bahwa semua berjalan tidak akan selalu mulus. Akan ada aja tuh kerikil, akan ada cobaan gitu loh. Dan Bastoni salah satu bek Italia terbaik saat ini tergoda untuk mencurangi itu betul. gitu loh. Iya. Tapi Dan yang- menurut gue itu manusiawi. Betul. Manusiawi loh itu. Iya. Ya. Tapi yang gue heran sebenarnya
kok yang protes fans Itali gitu loh. Kan mereka tahu emang gaya pemainnya kan semua pelukis lapangan gitu loh. Iya. Diving dan segala macam. Kayak lawan Australia ya yang 2006. Grosso 2006. Grosso 2006 itu kan buset dah. Itu levelnya sama Robben 2010 itu. Iya. Lawan Meksiko. Iya. Persis kayak gitu. Maksud gue sih ya itu tadi dia mencederai olahraga itu sendiri gitu Betul, loh. Dan Iya. menurut gue ya menyedihkan Iya. gitu loh. Tapi lu ingat gak di 2014 kalau nggak salah Jepang tuh lolos ke 16 besar karena poin fair play. Karena kalau nggak salah tuh poin 4-4-4-4 iya. kan Pokoknya gitu. poin sama kemudian selisih gol kalau nggak salah sehingga Tapi- poin fair play itu kan nilai ya paling sedikit kartu kartu kuning segala kan, macam. gitu Iya, loh. jadi memang maksudnya FIFA juga udah menambahkan gitu. poin menambahkan itu gitu. gitu. Cuma kan Iya. tipis banget lah. Iya, betul. Kemungkinannya berapa sih ada satu grup yang bisa seperti itu Betul. gitu loh. Kejadian kayak gitu bahkan sampai sekarang aja udah 2 edisi Piala Dunia nggak ada yang Belum terulang ada. kan Iya, gitu betul, loh. Baru cuma di situ sekali gitu loh. Iya. Gitu. Jadi pada saat manusia itu kan godaannya harta, tahta, sepak bola. Nggak bilang wanita ya, malah. Kayak gitu. Jadi Bastoni mungkin tergoda Iya. di Dark match magic-nya kemarin itu. gitu loh. Bahwa untuk mengejar sebuah kemenangan, tujuan gitu ya. Terkadang manusia melakukan cara-cara licik. Makanya gue bilang itu manusiawi kan. Betul, Itu manusiawi Bang ya. Iya dong, tergantung gimana sekarang iman lu aja. Bang gua dapat telepon nih Bang. Dapat telepon Bang. Apa tuh? Halo Pak Wapres.